Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ibu harap hari ini semuanya sehat selalu ya. Dan jangan lupa untuk senantiasa menjaga kesehatan. Karena di masa pandemi seperti saat ini, kita sangat butuh kesehatan yang paling bugar supaya kita terhindar dari paparan virus COVID-19. Nah, baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu harap semuanya sudah siap ya untuk mengikuti pembelajaran. Dan bagaimana perasaannya ketemu Ibu lagi hari ini? Apakah senang? Apakah sudah bosan bertemu dengan Ibu? Ibu harap tidak ada kata bosan ya. Dan Ibu harap semuanya hari ini semangat untuk mengikuti pembelajaran kita. Nah, sebelumnya Ibu ingin mengetes semangatnya terlebih dahulu. Coba Ibu lakukan tepuk semangat bersama-sama. Tepuk semangat. Semangat. Hore, berarti semuanya semangat ya. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya untuk memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baiklah, untuk ketua kelas, Ibu persilakan untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Doa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan adanya berdoa bersama, semoga pembelajaran kita hari ini diberkahi dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya Ibu ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Coba. Nah, nanti yang namanya Ibu panggil, angkat tangannya ya. Pertama, Ahmad Saputra. Hadir ya? Hadir. Terus selanjutnya Andika. Andika juga hadir? Oh, Andika hadir. Selanjutnya Andini. Andini hadir gak? Hadir ya. Selanjutnya Cika. Hadir. Friska. Hadir. Alhamdulillah hadir semuanya hari ini ya. Alhamdulillah semuanya hadir. Nah, baiklah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Silahkan maju ke depan untuk pimpin iringan lagunya. Ya, silahkan Mbak Syakila. Hiduplah Indonesia Raya. Nah, tadi kita sudah bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, di sini Ibu ingin bertanya apakah sudah siap? Apakah buku LKS-nya, buku bacaannya, buku tulisnya sudah disiapkan semua? Selanjutnya juga pena dan alat tulis yang lainnya sudah siap? Sudah siap ya, Ibu harap ya. Nah, sini Ibu ingin bertanya, ada yang tahu ini gambar apa? Coba angkat tangannya. Ini gambar apa? Ya, bagus anak-anak. Ini adalah gambar patung. Ada yang pernah mencoba membuat patung? Siapa yang pernah coba membuat patung? Angkat tangannya. Kalau belum pernah membuat, ada yang pernah melihat bentuk patung atau gambar patung di televisi, di koran, ataupun kalau kalian jalan-jalan di tempat pariwisata ya, pasti ada. Apalagi di daerah kalian kan pasti ketemu benda seperti ini. Ya, ini adalah gambar patung. Nah, ada yang tahu bagaimana cara membuat patung? Coba. Belum ada yang tahu ya? Baiklah, jika belum ada yang tahu cara membuat patung, nanti kita akan membahas secara bersama-sama apa itu jenis-jenis patung, apa itu atau bagaimana cara dalam membuat patung. Nah, sebelum itu Ibu ingin menyampaikan apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama,
Melalui pengamatan gambar jenis-jenis patung, siswa mampu menyebutkan jenis patung dengan tepat. Selanjutnya, setelah membaca teks langkah-langkah membuat patung, siswa dapat mengidentifikasi cara membuat patung dengan tepat. Yang ketiga yaitu setelah membaca teks langkah-langkah membuat patung, siswa dapat menyebutkan cara membuat patung dengan menggunakan tanah liat dengan tepat. Dan yang terakhir yaitu dengan menggunakan bahan tanah liat, lilin atau malam, ataupun adonan plastisin, siswa mampu membuat model patung dari bahan-bahan yang disediakan. Nah, baiklah, selanjutnya anak-anak, sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin bertanya, ada yang sudah tahu apa itu pengertian dari patung? Coba angkat tangannya, silahkan. Ibu ingin mendengar jawaban kalian. Iya, benar, Mbak Cika. Patung itu merupakan suatu hasil kesenian dari cabang seni rupa. Nah, patung itu merupakan wujud dari seni rupa. Apa? Seni rupa 2 dimensi apa seni rupa 3 dimensi? Ada yang masih ingat seni rupa 2 dimensi itu apa? Seni rupa 3 dimensi itu apa? Iya, patung merupakan bagian dari seni rupa 3 dimensi. Yang mana dalam seni rupa 3 dimensi itu patung dapat kita lihat secara visual dan juga bisa diraba. Nah, dalam patung itu terdapat beberapa jenis yang dibagi menjadi dalam kelompok, yaitu berdasarkan bentuk, berdasarkan jenis, dan juga berdasarkan fungsinya. Nah, di sini terdapat patung figuratif dan juga patung non-figuratif. Ada yang tahu patung figuratif dan non-figuratif ini termasuk ke dalam patung dalam kelompok? Ya, termasuk ke dalam kelompok patung berdasarkan bentuknya. Nah, patung figuratif merupakan jenis patung yang dibentuk dengan meniru bentuk yang ada di dalam kehidupan nyata. Patung ini dibentuk melakukan peniruan dari bentuk berada di kehidupan nyata, misalnya manusia, hewan, hingga tumbuhan. Bisa kita lihat contohnya yaitu patung Insinyur Soekarno. Selanjutnya patung non figuratif. Nah, patung non figuratif ini merupakan jenis patung yang bentuknya itu tidak menyerupai bentuk dalam kehidupan nyata. Misalnya hanya menampilkan sebuah garis, lekukan, atau bagian-bagian tertentu. Nah, selanjutnya tadi kita sudah membahas tentang patung berdasarkan bentuknya. Sekarang patung berdasarkan jenisnya itu terbagi menjadi, ada yang tahu? Coba angkat tangannya. Ya, terbagi menjadi 2, yaitu patung zone de Bos dan juga patung relief. Nah, patung relief ini yang sering kita temukan di kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih itu patung relief? Patung relief ini merupakan jenis patung yang menempel pada permukaan dinding. Biasanya itu sering kita jumpai di rumah-rumah kuno ya, rumah-rumah lama. Pasti terdapat patung relief berbentuk hewan, berbentuk tumbuhan, atau berbentuk pemandangan alam. Nah, bagus anak-anak. Sekarang tinggal menyebutkan jenis patung berdasarkan fungsinya. Ada yang tahu ada berapa jenis patung berdasarkan fungsinya? Coba silahkan angkat tangannya. Ada yang tahu? Ya, patung berdasarkan fungsinya terdapat 6 jenis. Yang pertama itu ada patung dekorasi, patung monumen, patung kerajinan. Selanjutnya ada patung arsitektur, patung seni, dan juga patung religi. Nah, di sini Ibu punya contoh gambar patung lagi. Ada yang tahu ini gambar patung apa? Patung ini sangat terkenal ya terutama di Indonesia. Juga sepertinya terkenal di mancanegara. Ada yang tahu?
Ini patung apa? Biasanya bisa kita lihat di handphone kita ya, bisa kita searching. Terus bisa juga kita lihat melalui televisi. Nah, televisi juga bisa kita lihat. Ada yang tahu ini patung apa? Ya, benar. Ini merupakan patung Wisnu Kencana di Bali. Nah, jika sudah paham, selanjutnya Ibu akan membagikan lembaran tugas. Di sini Ibu akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Mungkin lebih enaknya dibentuk ke dalam teman sebangku saja ya. Jadi nanti Andika sama Ardi, Mbak Andini sama Cika, selanjutnya sama teman sebangkunya ya. Ibu akan membagikan lembaran, di situ terdapat jenis gambar patung. Nah, nanti kalian coba mencocokkan gambar patung itu dengan jawaban yang tepat. Nah, nanti akan Ibu beri kesempatan kalian untuk menyampaikannya di depan kelas. Bagaimana? Bisa dipahami? Bisa ya? Ibu harap bisa ya. Nah, baiklah jika bisa, sekarang Ibu akan bagikan tugasnya. Ibu beri kesempatan, Ibu beri waktu dalam 15 menit. Bisa ya? Selesai ya? Insya Allah selesai. Jika tidak selesai, nanti akan Ibu beri perpanjangan waktu. Dan jika selama pengerjaan ada yang tidak bisa dipahami, silahkan bertanya kepada Ibu atau bertanya diskusi dengan teman sebangkunya. Bisa dipahami? Bisa ya, untuk sementara waktu ya. Nah, baiklah, sudah memegang semua lembaran yang Ibu kasih. Nah, sekarang silahkan kerjakan tugasnya. Nah, baiklah anak-anak, waktunya sudah habis. Sekarang coba perwakilan, ada yang ingin menyampaikan hasil diskusi dengan teman sebangkunya, Ibu silahkan untuk maju ke depan. Ya, silahkan. Mas siapa namanya? Mas Rehan ya. Silahkan Mas Rehan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Nah, tepuk tangan untuk Mas Rehan. Benar ya jawaban dari Mas Rehan. Ada yang ingin menyampaikan lagi? Coba Ibu minta satu perwakilan lagi. Dari mbak-mbaknya siapa? Mbak Zakia? Ya, silakan Mbak Zakia maju ke depan untuk menyampaikan hasil dari diskusinya. Silakan. Tepuk tangan untuk Mbak Zakia dan juga Mas Raihan. Benar ya apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Zakia dan juga Mas Raihan. Ada dari kelompok yang lain yang belum tepat jawabannya? Ada ya? Nah, jika ada yang belum tepat, mungkin bisa dibenarkan jawaban yang tepatnya. Ditulis di buku tulisnya masing-masing jawaban yang tepat. Sekarang coba silahkan tulis terlebih dahulu jawaban yang tepat bagi yang salah jawabannya. Bagaimana, sudah selesai? Sudah selesai ya? Alhamdulillah sudah selesai. Baiklah, sekarang Ibu lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu langkah-langkah dalam membuat patung. Ada yang sudah bisa membuat patung? Coba angkat tangannya. Belum ada yang bisa? Baiklah, jika belum ada yang bisa, di sini akan Ibu jelaskan bagaimana sih cara dalam membuat patung. Nah, sebelum masuk ke dalam tahapan atau caranya, di sini kita harus memerlukan alat dan bahan dalam membuat patung. Apa sih alat dan bahannya? Yang pertama itu kita harus menyediakan tanah liat, lilin atau malam, atau juga kita bisa membuat itu semua dengan adonan plastisin seperti apa ya? Seperti bisa juga dengan menggunakan tepung. Menggunakan tepung juga bisa. Nah, selanjutnya kita harus menyediakan pisau, terus selanjutnya plastik, air, penyangga. Nah, penyangga ini jika ada, jika tidak ada tidak usah digunakan juga tidak apa-apa. Selanjutnya itu gambar. Misalnya kita ingin membuat patung kura-kura. Nah, jika ingin menggunakan gambar tidak apa-apa, jika tidak ingin menggunakan gambar juga tidak apa-apa. Nah, langkah dalam membuat patung dengan tanah liat yaitu yang pertama, siapkan bahan yaitu dari tanah liat. Selanjutnya yaitu basahi tanah liat itu dengan air secukupnya.
secukupnya saja ya. Usahakan tanah liatnya itu tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu lembek agar patung yang dibuat bisa dengan mudah. Selanjutnya yaitu aduk sedikit demi sedikit hingga tanah liat dan air menyatu seperti yang ibu sampaikan tadi. Jangan terlalu banyak air dan jangan terlalu sedikit air. Nah, seterusnya gunakan plastik untuk melapisi cetakan biar mudah diambil. Nah, kita bisa menggunakan plastik di tangan kanan kita ataupun di tangan kiri kita juga bisa digunakan untuk memudahkan dalam mencetak atau membuat patung yang kita inginkan. Selanjutnya, bentuk adonan itu sesuai kreativitas kita. Misalnya kita ingin membuat patung tadi, membuat patung kura-kura. Nah, berarti kita harus membuat sebaik mungkin patung dengan bentuk kura-kura. Nah, selanjutnya jika kita ingin membuat patung dengan bentuk yang rumit, kita bisa mengukirnya dengan bantuan pisau ukir. Nah, tadi kan sebelumnya kita sudah menyiapkan bahan yaitu berupa pisau ukir. Nah, pisau ukir itu bisa kita gunakan jika ingin kita membuat patung yang bentuknya rumit. Seperti tempurung kura-kura, itu kan mungkin agak sedikit rumit, bisa kita gunakan pisau ukir. Nah, jika sudah selesai dengan bentuknya, rapikan dengan jari dan berikan sedikit air untuk memperhalus permukaannya. Selanjutnya, jemur patung yang sudah kita buat itu di tempat yang tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu lembab agar nanti patung yang kita buat itu tidak mudah pecah. Biasanya jika di tempat yang panas akan mudah pecah patung yang kita buat. Nah, baiklah anak-anak, tadi kita sudah membahas jenis patung dan juga cara membuat patung. Di sini ibu ingin bertanya, hari ini kita sudah mempelajari apa tadi? Ya, kita sudah mempelajari jenis-jenis patung, itu berdasarkan bentuk, fungsi, dan juga jenisnya. Dan juga sudah menjawab, melihat gambar-gambar dari jenis-jenis patung. Dan juga kita sudah membahas tentang cara atau langkah-langkah dalam membuat patung dari tanah liat. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Ibu persilahkan untuk bertanya. Tidak ada yang bertanya ya? Jika tidak ada yang bertanya, nanti ibu harap semuanya kembali mengulang apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Jangan sampai di rumah nanti sudah lupa lagi apa yang sudah kita pelajari. Nah, selanjutnya di sini ibu akan memberikan penugasan. Nah, penugasan ini bisa kalian kerjakan di rumah dengan teman sebangku juga boleh atau dengan individu juga boleh. Tapi nanti walaupun bekerja sama dengan teman sebangku, nanti hasilnya tetap masing-masing individu ya. Berarti nanti setiap anak itu mengumpulkan satu bentuk patung ke ibu. Ibu kasih waktunya cukup tidak 1 minggu. 1 minggu ya. Nanti jika 1 minggu tidak cukup, ibu akan beri waktu untuk memperpanjang lagi. Nah, baiklah. Mungkin sekian pembelajaran kita hari ini. Sekarang coba silahkan semua siswa rapikan kembali bukunya. Nah, jika sudah, baiklah. Sekarang coba Mas Raihan pimpin doanya. Kita akhiri kegiatan kita hari ini. Nah, baiklah anak-anak, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Bertemu lagi dengan ibu minggu depan ya. Nah, minggu depan nanti kan ibu tagih tugas yang sudah ibu berikan. Nah, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, selamat siang anak-anak.